Salam mahabbah pada semua. Bersyukur kita masih sehat, sejahtera, selamat di tempat masing-masing. Dan turut berduka cita, ikut bersedih atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, di Sumut, di Sumbar, dan banyak lagi. Semua tahu Indonesia negara yang rawan bencana dari Sabang sampai Merauke. Di sepanjang sejarah kita telah disuguhkan dengan berbagai peristiwa getir. Dari penjajahan, dari letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, puting beliung, tsunami, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sudah tentu di atas muka bumi ini bukan kita seorang, ada bangsa yang biasa bersahabat dengan bencana seperti Jepang, Cina, Eropa, dan lain-lain. Dan mereka selalu mengaktifkan akal sehatnya untuk membuat perancangan, membuat strategik, membuat langkah-langkah berjaga-jaga, perlindungan, prevention, dan sebagainya. Di negara-negara maju seperti di Jepang, kursus, latihan, bengkel, cara menghadapi bencana diperkenalkan dari usia dini. Cara menghadapi gempa, tsunami, dan lain-lain. Cara pengurusan krisis, pengurusan bencana, persiapan yang diperlukan, baik secara individu, masyarakat, maupun di skala nasional. Kata pepatah, malang tidak berbau. Banyak sebab dan akibatnya. Kalau kita berhujah karena penggudulan hutan, ada juga kawasan yang hutannya gundul tapi tidak dilanda banjir ataupun longsor. Jadi ini semuanya mesti ada usaha berbagai pihak. Sudahlah, Indonesia memang kawasannya rawan bencana, dan rakyat, pemerintah mesti cekap, mesti bijak, mesti pintar, mesti belajar dari negara-negara maju bagaimana cara membuat persediaan untuk menghadapi bencana dan bagaimana cara menapis, menangkis, mengelakkan, menghindar dari berlakunya bencana. Disinilah perlunya ilmu pengetahuan, sekolah, universitas, institut, penelitian, kajian. Hidup tidak cukup hanya doa, sholawat, ngaji, ibadah. Tidak cukup dengan itu. Tapi mesti ada ikhtiar, usaha, perjuangan manusia yang memiliki akal sehat.
Semua tahu hidup tidak bisa dijangka, tidak bisa diperkirakan, tapi persediaan, hitung-hitungan mesti selalu dibuat. Akan berlaku hal-hal yang tidak diingini. Bencana, musibah akan melanda tanpa ada warning ataupun peringatan. Dan yang paling simpel di antara itu semua yang selalu kita amalkan yaitu doa. Doa yang baik. Doa minta kebaikan untuk seluruh umat manusia. Umat Islam tahu persis doa-doa yang dibaca, doa-doa yang diamalkan setiap sholat, setiap berdoa, setiap Jumat. Baik yang ngerti bahasa Arab atau yang tidak ngerti bahasa Arab. Sudah tiba masanya kita membuang doa-doa jahat, doa-doa rasis, minta-minta, memohon kehancuran, kebinasaan, musibah, malapetaka kepada orang bukan Islam. Semua tahu kita sebagai umat mayoritas, baik Muslim, Sunni, Syiah, Tarekat, dan lain-lain. Selalu saja kalau berdoa hanya untuk muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Hanya untuk orang muslim. Rasa pelit kedekut untuk mendoakan sesama warga Indonesia, sesama umat manusia. Tidak rugi kita berkasih sayang, saling mencinta sesama manusia, apapun agamanya, apapun keturunannya. Bak kata sebuah hadis, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Kalian berkasih sayanglah dengan orang-orang yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Doa perkara yang sangat simpel, mudah. Kita utamakan dulu, prioritaskan dulu saudara kita, sebangsa, senegara, setanah air, se-Indonesia. Saya sebagian dari umat mayoritas Muslim tahu persis doa-doa yang dibacakan dalam bahasa Arab. Dan bagi umat Islam yang ngerti bahasa Arab, yang tidak ngerti, tolong hentikan doa-doa nista. Hentikan doa-doa binasa. Hentikan doa-doa keburukan untuk umat lain. Mintalah yang baik-baik. Tidak salah kita meminta yang baik-baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk tetangga, untuk masyarakat, untuk umat manusia, untuk para konglomerat, untuk para pembisnis, untuk sekalian umat Islam, untuk umat yang bukan Islam. Semua tahu kalau kita di Indonesia ada berbagai kaum, etnik, suku, keturunan, agama, bahasa, dan budaya. Bhinneka Tunggal Ika. Keindahan dalam keberbagaian. Lumrah manusia hidup mesti bermasyarakat.
saling memerlukan, saling mengenal. Bayangkan umat Islam mayoritas yang menikmati produk-produk kafir, produk-produk non-muslim, dari kapal terbang, pergi haji dan umroh, dan travel antara provinsi, antara kota, buatan kafir. Mobil buatan kafir, motor buatan kafir, pakaian yang bagus-bagus, HP, peralatan, aksesori buatan kafir, makanan, minuman yang berkualitas, obat-obatan, peralatan canggih, peralatan perang, buatan kafir. Kenapa kita masih berpikiran picik, rasis, intoleran antara muslim dengan non-muslim? Hanya karena mengikut ajaran Arab Badawi dungu padang pasir. Kita bisa mengambil ajaran dari manapun, Hindu, Yahudi, Nasrani, Islam, nilai-nilai barat, tapi disesuaikan dengan ajaran budaya Nusantara. Sesuaikan dengan contoh budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Kalimantan, Papua, Aceh, Palembang, dan lain-lain. Sebab lumrah kehidupan, berlainan budaya, berlainan keyakinan, berlainan agama, berlainan bahasa, warna, keturunan. Untuk apa? Lita'arufu. Untuk saling mengenal. Saling mengenal dengan cara komunikasi, interaksi, kawin, perpindahan, perkenalan, bisnis, tukar-tukar kepentingan, dan lain-lain, dengan cara win-win situation yang saling menguntungkan. Diharapkan terutamanya umat mayoritas Muslim Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jadikan kalian sebagai teladan manusia yang baik, terutama dari aspek doa. Dan tidak perlu mengikuti ideologi, ajaran, budaya Arab yang rasis, fasis, intoleran, membeda-bedakan muslim tidak muslim. Sedangkan produk, makanan, dan lain-lain tidak kalian pilih kasih. Semuanya dinikmati, semuanya dimakan, semuanya dihakan dengan penuh bangga dan sukacita. Di mana hati nurani? Di mana perasaan moral kemanusiaan? Sudah jelas. Hadis yang mengatakan, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah dengan yang ada di muka bumi. Niscaya yang di langit akan mengasihani kalian. Jadi keberkatan langit bagi mereka yang percaya, hujan, angin, dan lain-lain, akan jadi berkat, baik, bersahabat. Kalau kita sendiri di dalam dunia ini baik, friendly, bersahabat, berkasih sayang, saling mencintai. Kalau saling membenci, busuk hati, dengki, iri, hasad,
bagaimana keberkatan akan turun? Beruntung tidak diranapkan, tidak dimusnahkan sekaligus. Kita pun sesama manusia, kalau melihat orang saling bergaduh, membenci, berperang, tidak simpati. Coba disadarkan, tidak mau sadar. Coba disadarkan, tidak mau sadar. Akhirnya lantas, tidak peduli. Jadi kita mula berdamai dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dengan lingkungan kita. Selalu kita baca, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahina rabbana bisalam. Engkaulah maha damai. Daripadamulah kedamaian. Dan akan kembali kepadamu juga kedamaian. Hidupkanlah kami dalam damai. Tapi kalian hanya mau damai sesama muslim. Tidak mau damai dengan alam sekitar. Tidak mau damai dengan sesama manusia. Tidak mau damai dengan sesama bangsa dan warga negara Indonesia. Dimulakan dengan yang mudah, simple. Doa. Doa sangat mudah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, nescaya aku akan mengabulkan doamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku minta padaku, aku sangat dekat. Tidak perlu perantara, tidak perlu kuburan, tidak perlu wali, tidak perlu orang kedua, ketiga, keempat, tidak perlu calo, tidak perlu wakil. Allah tidak menanti wakil dan calo di muka bumi ini. Mereka yang mengaku wakil Tuhan, calo Tuhan, broker Tuhan, tunjukkan mana surat kuasanya. Zaman semakin maju. Internet, Google, AI. Semua ada HP, ada laptop. Bisa mencari kebenaran. Saya cuma ingin berkongsi dan mengingatkan. Doa yang baik-baik. Bayangkan umat Islam paling tidak sehari semalam 5 kali mengulang-ulang perkataan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan aku jadikan orang-orang yang engkau benci, murka, dan orang-orang yang sesat. Dan maksudnya non-muslim. Itu diulang berkali-kali. Tidak salah kita meninggalkan Al-Fatihah dan ganti dengan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebaik-baik doa itu Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mengagungkan Allah, mentanzihkan Allah, mensucikan Allah. Bagi mereka yang betul-betul beriman kepada Allah. Kalau yang tidak beriman pun, apa salahnya minta kebaikan sebagai harapan dan semangat. Jadikanlah pemimpin negeri ini orang yang baik, yang jujur, yang amanah. Jadikanlah pejabat-pejabat orang yang baik, yang jujur, yang amanah, yang bertanggung jawab kepada rakyat. Begitu terus. Doa itu harapan. Hanya doa dan kata-kata yang baiklah yang menjadi penghibur, penyejuk, penyemangat hidup ini. Doa yang baik-baik.
Dan yang paling penting, doa gunakan bahasa yang kita paham. Doa pakai bahasa yang kita paham. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Aceh, Melayu, dan lain-lain. Tidak mesti dalam bahasa Arab yang dibacanya salah, lafalnya salah, sebutannya salah. Dari tujuan minta yang baik, jadi minta yang jahat. Bangga dengan bahasa dan budaya kita. Kita yang ada akal sehat, bisa memilih ajaran-ajaran dari manapun yang baik untuk dijadikan pegangan hidup. Bak kata pepatah, al-hikmatu dhallatul mu'min. Ilmu kebijaksanaan itu hak setiap individu. Alladzina yattabi'una al-qawla fayastami'una. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang baik, yang bijaksana itu mendengar kata-kata nasihat dan yang mengambil yang terbaik daripadanya. Dengar nasihat dari mana-mana. Dengar pepatah dari mana-mana. Dengar ilmu pengetahuan dari mana-mana. Tapi ambil yang terbaik, yang sesuai. Terutamanya dengan Indonesia, dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang menghormati semua agama, mendambakan keadilan untuk seluruh rakyat, persamaan untuk seluruh rakyat, demokrasi, cinta kasih sesama manusia, semuanya nilai-nilai yang bagus, tapi perlu dipraktekkan, diimplementasikan oleh kita manusia. Seperti mana ayat Quran dan hadis sebagai teks yang mati dan dihidupkan oleh manusia-manusia yang berakal sehat. Kita baca as-sholah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah manusia membuat kemungkaran. Ayat baik. Tapi kalau manusianya tidak mau menjauhkan dirinya dari mungkar, tidak ada artinya ayat itu. Semua ibadah selalu di ujungnya la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang baik, berguna. Takwa itu baik dan berguna, baik dan bermanfaat. Soleh, baik dan berguna, bermanfaat. Bukan yang tunduk, jenggot panjang, cingkrang, jidat hitam, tapi penuh kebencian dan merasa benar sendiri. Kenapa ada manusia yang merasakan seolah-olah dia paling benar, orang lain salah, padahal orang lain pun punya perasaan yang sama? Tapi marilah tunjukkan dalam bentuk karya nyata. Manusia yang baik, yang bertakwa, tutur kata, tingkah lakunya baik. Tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak membuat fitnah. Dan selalu membuat karya, produk-produk yang bermanfaat untuk orang banyak.
Coba kita renungkan amal jariah, ganjaran yang diperoleh oleh mereka-mereka yang menemukan listrik, mencipta telepon, internet, pesawat, membuat bangunan, membuat sekolah, membuat jalan, membersihkan sungai, menghijaukan hutan. Itu semuanya bentuk-bentuk ibadah amal soleh yang baik. Bukan salawatan, nari-nari, angguk-angguk, joget-joget, menyebarkan ajaran sesat, khurafat. Ada zaman yang sudah semakin canggih. Zaman IT, zaman AI. Manusia semakin bijak, semakin pintar. Hari ini, terutama dalam isu agama, urusan agama, soal jawab agama, sudah tidak diperlukan Departemen Agama, Menteri Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Anak SD saja bisa mencari di Google tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan, sholat, zakat, dan lain-lain. Semuanya terperinci. Begitu juga dalam ilmu pengetahuan yang lain. Kimia, fisika, bahkan ilmu-ilmu angkasa. Dengan adanya teleskop James Webb, ilmu astronomi, dan lain-lain. Dengan alat HP dan jaringan Wi-Fi, internet, semuanya bisa diakses. Tidak ada pembodohan. Hentikan pembodohan. Dan seiring kemajuan zaman, moga-moga kesadaran akan mencintai sesama manusia, mencintai alam, mencintai lingkungan, semakin tumbuh baik. Hari ini kita bisa lihat contoh negara bangsa. Kalau mau maju, kalau mau sejahtera, kalau mau kuat dan hebat, ada contohnya. Dari negara kecil sampai ke negara besar. Rakyat Indonesia yang makin pintar menggunakan IT. Ayo, sama-sama saling mengingatkan, mengajak, membangun kesadaran bersama di bawah naungan Pancasila. Satu bangsa, satu negara, satu bendera, satu semangat. Kita terima NKRI dengan berbagai bahasa, budaya, agama. Dan jangan ada yang merasakan seolah-olah Indonesia itu milik dia sendiri. Ini tidak. Terutamanya ajaran Islam. Dengan berbagai aliran yang radikal, yang teroris, masuk ke Indonesia tanpa ada tapisan apa-apa. Ikhwanul Muslimin, Al-Qaeda, Boko Haram, Salafi, Wahabi, gerakan jihad. Belum lagi Sufi dengan berbagai alirannya, Syiah dengan berbagai alirannya, Sunni dengan berbagai alirannya, Ahmadiyah, Bahaiyah, dan
dan juga agama-agama lain, Kristen, Protestan, Ortodok, Katolik. Kalau semuanya berbaur dan membuat perubahan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Nusantara yang lebih tua, lebih agung, lebih harmoni, sehingga membentuk persatuan bangsa Indonesia yang kuat dan kokoh dan tidak mudah diadu domba. Maka kita akan menjadi bangsa yang hebat. Contoh Amerika, USA, wilayahnya lebih luas, berbagai kaum dan etnik, bahkan dari Asia, Afrika, dari mana-mana, tumplek, kumpul di USA. Dan semuanya berdoa, berkatilah Amerika, berkatilah Amerika. Kenapa kita tidak meniru? Berkatilah Indonesia. Daripada saling menghujat, menjelekkan, mencabik-cabik, membakar diri sendiri, membakar negara sendiri, membenci sesama bangsa sendiri. Padahal kita satu Indonesia. Ambil contoh Amerika. Sudah banyak saudara-saudara, rekan-rekan yang ada di USA, di Inggris, di Eropa, memberikan contoh tentang keberbagaian kaum, suku, dan bangsa, tapi bisa hidup aman, damai, sejahtera dalam satu negara. Tidak mustahil Indonesia bisa menciptakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemakmuran, kebahagiaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan dimulakan dengan hal yang kecil. Doa mayoritas Muslim yang baik-baik untuk diri sendiri dan utamakan untuk umat Indonesia, untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan buang doa-doa, ujaran-ujaran kebencian terhadap bukan Muslim dari suku apapun. Nilai-nilai Pancasila begitu agung dan mulia, tapi dikhianati secara sadar dan tidak sadar oleh mayoritas Muslim yang kekeh ingin menegakkan Islam. Padahal ajaran Islam di negara-negara Arab sendiri gagal dilaksanakan. Lihat di mana ada negara Islam yang bisa melaksanakan Islam 100%. Tidak ada. Sebab Islam lahir dari budaya Arab. Bahkan Arab Quraisy. Quran, Nabi Muhammad, hadis, semuanya dalam bahasa Arab. Begitu jelas. Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Jelas. Nabi diutus untuk warga Mekah. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Warga Mekah. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Diutus untuk kaumnya,
Rasul bangsa Arab Quraisy untuk kaum bangsa Arab Quraisy. Tuhan tidak adil mengutus seorang Arab kepada bangsa lain. Sangat bertentangan dengan keadilan dan maha kesempurnaan Allah. Hanya kita yang tidak paham ayat Quran yang begitu jelas. Quranan Arabian, Quran dalam bahasa Arab. Bahasa mengandungi budaya, ajaran, sejarah, cita rasa bangsa, ruh bangsa. Anzalna hukman Arabian. Hukum hakam semua ikut Arab. Budaya Arab, tradisi Arab. Bahkan isi Al-Quran menggambarkan lingkungan Arab. Wattini wa zaitun. Buah yang ada di Arab. Kalau Quran ditulis di Indonesia mungkin jadi warambutan wa durian. Sebab semua buku agama menggambarkan lingkungannya, environment-nya, tradisi, budaya bangsa tersebut. Jadi kita ambil ajaran-ajaran agama Yahudi, Kristen, Islam yang sesuai dengan ajaran Nusantara dan nilai-nilai Pancasila. Dan mengutamakan persatuan, cinta kasih sesama bangsa Indonesia. Dari sejak merdeka, 80 tahun, berdebat, bergaduh, berkelahi, tidak habis-habis. Muslim, non-muslim, muslim, non-muslim, muslim, muslim. Bagaimana keberkatan akan turun? Kalau hati penuh kebencian, tidak ada kasih sayang, tidak ada persaudaraan. Sedangkan yang dituntut, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Agar langit bersahabat, hujan badai bersahabat, maka berkasih sayanglah di Indonesia, di dunia, di alam semesta ini. Dimulakan dengan doa yang simpel. Terutamanya yang paling ringkas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Udah. Nah, kita semua. Tidak perlu muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Apalagi sholawat asyghil. Asyghil al-zalimin bil-zalimin. Sibukkanlah orang zalim. Biarkanlah orang-orang jahat bergaduh, berantem sesama sendiri. Sholawat yang sangat tidak bermanfaat. Contoh kalau Amerika dengan Rusia, dengan Cina berperang, dampaknya, dampak peperangan, semua kita kena. Sama juga kalau di dalam Indonesia, sesama orang jahat, geng motor, geng itu, geng ini, mafia itu, mafia ini, bergaduh, berantem, berperang, semua kena. Kenapa kita tidak berdoa, minta kebaikan, kebaikan, kebaikan untuk semua? Untuk muslim dan bukan muslim, untuk para pejabat, untuk para ASN, aparatur negara, TNI, Polri,
dan lain-lain. Doa yang baik-baik, minta yang baik-baik. Buang kebencian, hati busuk, hasad dengki. Quran begitu jelas. Yauma la yanfa'u malu wala banu illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak guna harta, anak-anak, dan kedudukan lain untuk menghadap Allah, melainkan qalbun salim, hati yang damai sejahtera. Hati yang damai sejahtera. Mudah-mudahan kita semua bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki hati yang damai sejahtera. Kembali kepada jati diri Nusantara yang damai, aman, nyaman, sejahtera. Justru agama-agama pendatang, agama-agama asing, agama-agama penjajah yang telah menghancurkan bangsa dan negara Indonesia, telah mengacak-ngacak, mencabik-cabik bangsa dan negara Indonesia, memutuskan bangsa Indonesia dari sejarah leluhurnya. Bangsa yang terputus dari sejarah jati diri leluhur akan menjadi bangsa yang hilang, linglung, bingung, terumbang-ambing, tidak punya jati diri, tidak punya identitas yang jelas, dan mudah dijajah, diperbodoh, diutak-atik, dijadikan hamba, dijadikan budak oleh orang asing. Mari kita kembali kepada jati diri leluhur Nusantara, bangga dengan bangsa masing-masing. Bangsa Papua, bangsa Dayak, Kalimantan, Melayu, Sunda, Jawa, Madura, Aceh, yang lain-lain. Berpuak-puak, bersuku-suku, berlainan agama dan keyakinan untuk saling mengenal. Lita'arufu. Cintailah sesama manusia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah sesama manusia, sesama bangsa Indonesia. Nescaya yang di langit akan mencintai, mengasihani, memberkati kita semua. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalam.